Itu lagi silaturahmi. Jadi kalau kalian ingin menghancurkan sebuah peradaban yang baik, maka hancurkan dengan 3 cara. Hari ini kita bisa maulid bebas. Oh, emang kita akan selamanya bisa maulid kayak gini? Belum tentu. Kalau tiba-tiba anggota dewan yang di sana bilang maulid dihilangkan karena mengganggu kenyamanan agama lain, nah, selesai kita maulid. Tahu nggak? Ibu sekarang pakai kerudung, nyaman nggak? Ada yang larang kan? Bisa nggak dilarang besar? Bisa. Kalau pimpinan yang di sono bilang kerudung itu terlalu Islami, padahal ini tak agama yang kacau. Nah, siapa yang isi di sana? Generasi kita, anak-anak kita, Pak. Makanya kenalin nama agama, harus mereka ngaji. Makanya kalimat makalahnya tidak aradta an tahdukal qadara fa'atul qadara bisalah. Kalau kalian ingin menghancurkan sebuah peradaban yang sudah bagus seperti di Indonesia ini, seperti di Talanjung ini, maka hancurkan dengan 3 cara. Yang pertama al-awwal, hadmul usra, hancurkan unit terkecil dari sebuah bangsa. Apa itu? Keluarga. Kayak tahdumul usra. Bagaimana cara menghancurkan keluarga, unit terkecil dari sebuah bangsa? Tahdumul imroh. Untuk menghancurkan sebuah keluarga, hancurkan unit terpenting dalam rumah. Perempuan di rumah. Siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Maka hati-hati. Ibu-ibu sadar adanya TikTok. Tahu TikTok? TikTok itu tuh penghancur peradaban. Sadar nggak sadar, zaman dulu ibu-ibu waktu kecil ada nggak mak-mak goyang-goyang di depan kamera? Nggak ada. Di sekarang mak-mak, ya Allah, udah kayak lembut yang lembut. Lontong yang diikat pakai tali bambu itu, mak-mak joget depan kamera. Ya Allah, bagaimana dia bisa menjaga peradaban unit terkecil keluarga kalau dia itu sudah punya anak? Makanya kita punya istilah, ada namanya sedekah jariah, ada namanya dosa jariah. Maka perempuan-perempuan yang dulunya begitu tuh ketika hijrah susah, udah hijrah aja susah. Ada dosa jariah. Ibu waktu muda joget-joget di TikTok, penontonnya banyak, udah di-share sama orang. Ketika ibu itu tobat, dia hanya bisa menghapus yang aplikasi dia saja. Tapi dia tidak bisa menghapus yang sudah di-download sama orang. Dia tidak bisa dihapus yang sudah di-share sama orang. Maka itu disebut dengan dosa jariah. Maka hati-hati. Maka peradaban itu sekarang sadar tidak sadar sedang digerogoti agar apa? Agar unit terkecil dari sebuah bangsa itu keluarga hancur lewat perempuan. Bu, ibu ini penting di posisi ini. Bu, kalau ibu jam 8, anak perempuan yang belum pulang dan ibu tidak sebuah bangsa itu keluarga untuk menghancurkan keluarga ibu-ibu. Tuh, ibu-ibu ini punya peran. Kalau bapak-bapak gak ke masjid, bu, punya suami gak ke masjid, bilang sama suami, Pak, ke masjid sholat. Ah, malas, capek, besok aja atau nanti aja juga Jumat. Pak, ke masjid. Kalau Pak ke masjid nanti malam gak dikasih. Bapak-bapak berangkat apa Pak? Masjid berangkat ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibunya sama wae, Pak, nikah orang nikah pada kebobolan dikasih DP semua, atau semua sistem peradaban. Dari apa? Dari unsur terkecil keluar. Dari mana rusaknya? Lewat ibu-ibu kalau nggak tetap. Ibu punya anak kesehatan. Anak yang bilang, "Ma, aku mau bilang, hancurkan pendidikan agama." Kayak tahdumul taklim, tahdumul mu'allim. Untuk menghancurkan pendidikan, kata Bapak, hancurkan kredibilitas guru-guru. Jadi umat ini nanti akan diajarkan bagaimana ke guru itu berani. Gak ada lagi ke guru. Apa guru? Katanya Ustaz tadi begitu. Hancur kredibilitas gurunya, hancur kredibilitas ustaznya, hancur kredibilitas. Zaman dulu Pak, saya ini zaman pendidikan tradisional di kampung. Yang ada saat tahdumul qudwah, hancurkan tokoh-tokoh qudwah uswah kita. Panutan-panutan ini, makanya ada tokoh-tokoh itu dijelek-jelek, difitnah. Memang supaya berani lomba kita
tokoh agama udah negatif Pak, ada kita ini. Bagaimana caranya di makalah tersebut? Saka pilih, adu domba mereka. Maka kalau mereka aktif di satu partai, gak dikasih jabatan, bikin partai baru. Kalau mereka masuk ke situ, gak diakui kepengurusannya, keluar, bikin lagi. Terus gitu. Akhirnya nanti dibikin. Inilah Indonesia yang sekarang. Di adu domba, ulama, kudwah. Padahal orang itu berilmu, akhlaknya bagus. Tapi ini awalnya dijebak Pak, masuk organisasi, masuk ini. Akhirnya lupa tentang keumatannya, kekudwahannya, syaka ini. Hancurlah peradaban. Kalau ada pengajian, maka maulid Nabi ini hikmahnya banyak. Ngajinya dapat, sholawatnya dapat. Dan ibadah yang paling simpel itu sholawat. Gak husu diterima sholawat. Bacaannya salah diterima. Gak punya wudhu, sholawat diterima. Dan salah satu penyebab ijabah itu tidak ada ahad hukum. Dan kemudian apabila seseorang berdoa kepada Allah, maka berdoa kepada Allah, ya Allah, summa sholli alaihi. Dia berdoa kepada Allah, selalu diijabah. Menjadi penyebab diijabahnya doa. Sholawat tidak ada ruginya. Kalau ada orang kemudian membid'ahkan sholawat, bukan umat Rasulullah. Paham ya? Karena sedikit demi sedikit kita akan dijauhkan dengan nabi-nabi kita lewat ini. Mulai diisukan bid'ah, diisukan tak sesuai dengan kita. Sudah ditunjukkan mana yang haram. Tahlilan di Arab-Arab. Tahlilan di sini apa? Baca Yasin. Nah, kan Al-Quran banyak. Kenapa Yasin? Ulu, ya coba dah haji Al-Baqarah. Bubar kali. Karena Al-Quran fakta umat saya sorok Al-Quran. Bacalah apa yang sudah Yasin Pak. Bapak tahlilan sampai ngantuk juga hafal itu Yasin. Benar nggak? Benar nggak? Dilanjutkan dengan tahlil, pikir, membaca awal Al-Baqarah dan judul Al-Baqarah. Itu penting. Diakhiri dengan doa. Kita tawasul nggak nyampe. Doain orang mati itu kan tidak makan Islam info doa malu ila berkelatin. Apabila seorang meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3. Nah, kalau amal seorang nggak nyampe dikirim ke orang yang meninggal, kenapa Nabi ketika ada meninggal disuruh kita sholat? Yang sholat itu kita orang itu, benar nggak? Tapi yang menerima manfaat yang mati nyampe apa enggak? Kalau begitu mati duluan, kalau nggak nyampe bilang ke sini, benar nggak? Lah iya, kalau amal kita nggak nyampe, zikir kita, bacaan Yasin kita kepada orang yang meninggal. Kenapa orang meninggal Rasul suruh kita sholat? Takbir pertama baca apa? Fatihah. Takbir kedua baca apa? Sholawat. Takbir ketiga baca Allahumma ighfir lahu warhamhu. Masa nggak nyampe? Kenapa kalau nggak nyampe Nabi dulu? Benar nggak? Lalu kenapa sekarang tahlilan jadi kemudian nggak nyampe? Bukankah sholat jenazah itu juga yang lengkap? Kita yang hidup, yang menerima manfaat. Inilah kemudian kita hasil kita dijauhkan dari agama ini. Maka mudah-mudahan maulid ini menjadi momentum buat pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.